Banyak orang yang bertanya, karir apa ya yang mesti saya jalani? Kalau saya pengen jadi CEO, apa saya harus expert dulu dalam satu bidang? Atau saya berpindah-pindah ke berbagai bidang? Atau Anda seorang fresh graduate yang bertanya-tanya, saya ingin mempunyai karir yang di bidang bukan yang saya pelajari selama ini. Bisa nggak ya? Kali ini, saya akan memberikan tips apa saja yang perlu Anda perhatikan dalam memilih karir. Sehingga ketika Anda mengupayakan untuk mencapainya, Anda melakukan upaya yang maksimal. Saya Rudi Avandi, saya seorang HR advisor, professional coach untuk leadership dan karir, dan juga trainer. Sebelumnya saya berkarir di perusahaan lokal dan multinasional, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan terakhir saya menjabat pimpinan sebagai HR Director lebih dari 15 tahun yang lalu. Tips yang pertama, pilihlah bidang yang menjadi interest Anda. Dalam menjalani karir, akan banyak sekali tantangan. Kalau Anda tidak punya interest terhadap bidang tersebut, Anda tidak punya energi untuk menjalani tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting buat Anda mempunyai interest yang kuat di bidang yang Anda ingin geluti sebagai karir Anda. Kalau Anda merasa tidak tahu atau belum fix dengan interest apa yang Anda inginkan, setidaknya dengan apa yang Anda lakukan sekarang, Anda perlu menyenanginya. Banyak orang bertanya, apakah saya harus menjalani karir sesuai dengan strength atau kekuatan saya? Strength atau kekuatan saja tidak cukup. Karena Anda perlu stamina dan energi yang lebih ketika menjalani karir ini. Ketika interest Anda sesuai dengan strength, ya itu akan menjadi satu nilai tambah. Tapi yang lebih penting adalah interest. Karena interest ini akan memberi passion Anda untuk menjalaninya secara semangat dan mengupayakan secara maksimal. Saya ambil contoh adalah Michael Jordan. Michael Jordan itu adalah punya interest yang banyak terhadap olahraga. Tapi akhirnya dia memilih basket sebagai karir profesionalnya. Lalu apa dia berleha-leha ketika dia tahu bahwa dia memang punya interest dan strength di sana? Tidak. Dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam latihan dan dia orang yang terakhir untuk meninggalkan latihan ketika teman-teman lainnya sudah pulang. Artinya, untuk menjalani karir, Anda perlu semangat latihan terus-menerus yang membuat Anda terasah kompetensi Anda. Artinya, dalam menjalani karir, Anda perlu semangat terus-menerus untuk membangun kompetensi Anda. Dan semangat ini tidak bisa Anda dapatkan kalau Anda tidak interest pada bidang Anda. Tips yang kedua, definisikan karir Anda secara tepat dan lebih menggambarkan kapabilitas daripada posisi yang Anda inginkan. Setelah Anda memilih interest Anda perlu mendefinisikan apa yang menjadi tujuan karir Anda. Dan definisi ini harus jelas. Tidak bisa hanya sekedar saya ingin menjadi manajer 3 tahun lagi. Anda perlu definisikan lebih spesifik. Misal, kalau Anda seorang sales, maka Anda mendefinisikannya adalah dalam 3 tahun lagi, saya ingin bisa berjualan 500 miliar di 10 kota dengan tim yang jumlahnya 20 dan distributor yang mungkin ada 3 atau 4. Di mana saya sekarang mungkin baru menjual sebesar 50 miliar, anak buah saya cuma 2 dan distributor saya cuma 1.
Mengapa penting untuk mendefinisikan skop karir Anda itu secara jelas? Karena dengan mendefinisikan secara jelas tentang capabilities atau requirement yang dibutuhkan dari karir yang Anda tuju, Anda akan melihat seberapa besar gap Anda dari apa yang akan Anda tuju tersebut. Jadi kalau kembali Anda melihat contoh saya di awal tadi, bagaimana Anda yang sekarang berjualan 50 miliar ingin menjual 500 miliar dalam 3 tahun lagi, Anda tentunya akan berpikir, oh saya harus punya kemampuan untuk memotivasi tim yang lebih besar. Oh saya harus mempunyai strategi penetrasi pasar yang lebih besar. Oh saya harus bisa mempunyai kemampuan influencing distributor yang juga kapasitasnya lebih besar. Hal tersebut akan menjadikan saya untuk melihat apa yang perlu saya lakukan untuk membangun kompetensi-kompetensi yang tadi dibutuhkan. Yang ketiga adalah Anda perlu memahami opsi-opsi apa saja yang Anda perlu lakukan untuk mencapai karir Anda tersebut. Baik lagi pada contoh yang awal, dari 50 miliar menjadi 500 miliar. Kira-kira apa yang bisa membuat Anda untuk mempunyai kapasitas atau kapabilitas seperti itu? Karena tidak mungkin Anda dari 50 miliar langsung ke 500 miliar. Tentunya Anda perlu bertahap. Nah, tahapan apa saja yang tersedia yang bisa menjadi opsi Anda untuk menjalani karir Anda selanjutnya? Mungkin Anda perlu ke kota yang lebih besar ya dari yang 50 miliar sekarang. Atau mungkin juga Anda perlu memperdalam tentang marketing sehingga Anda pindah ke bagian marketing. Ketika Anda mempunyai opsi-opsi, Anda mempunyai berbagai alternatif yang Anda bisa coba atau yang Anda bisa lakukan ketika satu alternatif tidak tersedia. Dengan demikian, Anda bisa terus mengembangkan kompetensi Anda tanpa harus bergantung pada satu job tertentu. Hal yang keempat yang perlu Anda perhatikan dalam memilih karir, Anda perlu memahami juga personal constraint Anda pada saat ini apa. Karir yang baik adalah apabila sejalan dengan kehidupan personal Anda. Oleh karenanya, Anda perlu memahami constraint apa yang sedang Anda hadapi saat ini, yang itu tidak sejalan dengan karir Anda. Dan dengan demikian, Anda bisa mengambil opsi lain untuk tetap mengarahkan Anda ke karir yang selanjutnya. Sebagai contoh, kembali lagi pada contoh yang awal adalah ketika Anda mempunyai pilihan apakah Anda harus pindah ke kota yang lebih besar atau Anda pindah ke bagian marketing, di mana Anda pada saat itu baru saja menikah dan pasangan Anda sedang menjalani karir juga. Tentunya pasangan Anda tidak bisa mengikuti Anda ke kota yang berbeda di mana dia sekarang bekerja. Oleh karenanya, mungkin Anda akan mengambil, oh kalau begitu saya tidak perlu harus pergi ke kota yang berbeda dulu saat ini. Tapi saya akan mengambil bidang marketing lebih dulu. Saya bisa mengambil pindah ke kota lain kalau memang pasangan saya sudah lebih siap untuk pindah ke kota lain. Ini adalah contoh bagaimana Anda perlu menyesuaikan karir Anda dengan kehidupan personal Anda. Hal kelima yang Anda perlu perhatikan adalah ketika Anda ingin berubah haluan, silahkan Anda berubah haluan. Tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Karena paling tidak Anda membutuhkan waktu untuk mengembangkan Anda punya kompetensi pada job tertentu. Sehingga semakin Anda sering pindah dalam waktu yang singkat, sebetulnya Anda tidak mendapatkan apa-apa dari job tersebut. Yang perlu Anda ingat, ketika Anda belajar dalam satu pekerjaan, yang Anda pelajari bukan hanya bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut,
tapi bagaimana Anda membangun network dengan rekan kerja Anda, dengan atasan Anda, dan dengan tim Anda, karena semua itu akan mempengaruhi bagaimana performance Anda. Pada akhirnya, performance Anda di suatu pekerjaan itu juga akan menentukan karir Anda selanjutnya. Demikian 5 hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih karir Anda. Yang pertama adalah pilihlah bidang yang sesuai dengan interest Anda. Yang kedua, definisikan karir Anda secara jelas dari segi skop maupun kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai karir tersebut. Yang ketiga, pahami opsi-opsi apa saja yang tersedia yang bisa mengantarkan Anda ke karir yang Anda tuju. Yang keempat, Anda juga perlu memahami personal constraint apa yang Anda miliki pada saat tertentu. Yang kelima, kalau Anda merasa perlu untuk berubah halauan, silahkan Anda berubah halauan, tapi baiknya hal ini tidak dilakukan terlalu sering. Demikianlah hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih karir Anda, sehingga Anda dapat memaksimalkan upaya Anda untuk mencapai karir Anda, dan pada saat yang bersamaan, Anda mempunyai keseimbangan terhadap kehidupan pribadi Anda. Jangan lupa saksikan video saya sebelumnya mengenai mempunyai mindset yang benar dalam membangun karir, dan saksikan video-video saya selanjutnya.